Kembali di konten debat kasur masih bersama kami berdua. Kali ini ya masih tanpa bintang tamu ya. Iya. Karena masih sulit, masih pandemi. Kapan pandemi selesai? Tapi kita nggak mau ngomongin pandemi, capek soalnya. Oh iya. Terus mau ngomongin apa, Cuk? BTW Anda nih masih kuliah ya? Ya masih. Tapi semester akhir, udah semester akhir. Terus semester akhir? Ya ini semester akhir. Jadi saya ini lulusan COVID-19. Wah, hebat. Iya. Terus kalau udah mau lulus nih mau ngapain kan? Kalau udah lulus nggak bakal daftar kuliah lagi. Itu tahu saya. Iya ya. Anda mau kerja? Ya kerja lah, tidur. pasti. Saya lebih milih kerja. Tapi saya tuh aku tuh takut loh. Soalnya tuh ya takutnya itu ya kan tahu sendiri kan, aku kan nggak pinter-pinter. Enggak, Cok. Maksudnya aku nggak pinter-pinter banget loh. Tapi dibilang goblok ya nggak goblok sih. Terus kenapa? Nah, takutnya itu kalau nilaiku tuh nggak bisa memenuhi standar perusahaan. Ya takutnya perusahaan itu mandangnya dari nilai, dari IPK aja kan. Nah, menurutku ini dari pengalaman dari saudara teman gitu. Jadi sebenarnya itu perusahaan itu nggak hanya melihat dari IPK saja itu enggak. IPK penting, emang tuh penting ya, itu sebagai penting. syarat administratifnya. Ya. Tapi setelah itu tuh kita tuh dilihat dari pengalamannya. Oh, Jadi pengalaman juga ya? Iya, jadi di kayak interview di suatu job itu pasti ada dua yang dipandang. Itu ada hard skill sama soft skillnya. Ya, yang termasuk hard skill itu apa? Hard skill. Nah, ya hard skill itu yang kayak misalkan tentang pengetahuanmu tentang berarti yang sekolah teknologi. Ini goblok atau enggak itu termasuk hard skill. Ini diukur dari nilai. Ya, terus selain itu. Nah, selain itu ini tuh pengalaman kamu di seperti organisasi. Loh, tapi aku jarang organisasi. Berarti itu yang harus bisa daftar tuh calon-calon pekerja itu yang alumni. Loh, ya bukan begitu, nggak yang gitu. Demo. Ya, katanya organisasi. Ya, itu kan Ormas kan termasuk organisasi kan. Ya organisasinya itu yang penting ya. Oh, berarti ormas tidak penting. penting. Maksudnya ormas yang ini berkompeten, yang berkompeten. Yeah. Yang sesuai dengan standarnya di perusahaan. Jadi tuh kayak kita tuh dilihat dari gimana cara kita bekerja di suatu tim gitu loh. Intinya tuh seperti itu. Mereka tuh ingin melihat kita tuh bisa nggak tuh teamwork ya, teamwork. Itu bisa nggak gitu. Kan kalau suatu perusahaan kan dilihatnya dari kamu pengalamannya apa gitu loh. Nah, tapi juga kalau kayak misalkan kamu punya banyak pengalaman organisasi nih. Tapi IP kamu jelek, maksudnya pas-pasan banget. Ya itu sama aja. Kayak ya jadi nomor kesekian lah dari peserta-pesertanya, nggak dipandang terlalu. Ya kan percuma kalau cuma punya pengalaman, IPK-nya jelek gitu loh. Tapi yang aku takutin soalnya kan stigma di masyarakat tuh, misal anak-anak kecil, anak SD, SMP. Orang tua tuh kalau ngambil rapot tuh yang ditanyain pasti apa? Kamu ranking berapa? Nah, ini itu loh. Nggak peduli lulus nilai berapa, kamu ranking berapa? Nah kalau ranking 40 tapi nilainya 90 kan ya itu pinter. Nggak menghargai ya perjuangan si anak itu loh. Nah, iya kan? Padahal kan dia tuh nggak segampang itu untuk meraih nilai itu gitu loh. Iya maksudnya. Walaupun 40 tapi dia sebenarnya tuh udah berusaha keras nih. Tapi cuma dapatnya segitu ya udah, ya mau apa gitu kan. Saya sekarang kalau semuanya pengen ranking 1 padahal muridnya ada 40, terus gimana coba? Emang dari kecil ditanya itu pasti kamu ranking berapa? Ya itu dari stigma masyarakat sih yang salah. Dan terlebih ya ini pengalaman pribadi. Apa? Itu untuk mendaftar di sekolah negeri khususnya menggunakan NIM. Nah, itu kan sama aja. Wah iya NIM tuh. NIM cuma rancu coy. Itu kayak nggak adil sebenarnya. Iya cuma. Apalagi ini ada nilai plus, tahu kan maksudnya? Nilai plus nih. Yang anak itu nggak masuk akal, Bang. Apalagi lomba-lomba dapat nilai plus juga. Dan lombanya yang nggak sesuai. Nggak sebidang, nggak sesuai bidangnya. Tolonglah itu dipisah. Tolong yang lomba-lomba. Dipisah. Tolong. Ini dia tidak suka pada lomba-lomba. Bukan gitu. Maksudnya itu gimana ya? Kalau mandang dari name itu kan nilai.
dari hasil belajar kita. Tapi kenapa urusannya dicampur gitu loh. Enggak ya, kan itu kan beda. Terus orang-orang juga nanyanya nemu berapa, iya kan? Berarti kayak ini beda gitu loh, beda. Jadi kan orang-orang jadi malah ketakutan loh. Ini sebuah ketakutan kalau name jelek itu jadi aib malah. Nah, iya, sebenarnya itu nggak usah malu coy. Iya. Selama kalian tuh tahu bisa ngembangin bakat kalian di selain pendidikan, di selain akademik maksudnya. Itu tadi yang soft skill Iya, itu itu masuk. soft skill itu masuk sih sebenarnya. Saya sebenarnya nggak setuju tuh yang Apa? ada ranking-ranking itu harusnya nggak ada sih. Ya kayak itu kayak malah jadi perang mental sendiri di apa siswa-siswanya. Kan kasihan tuh kalau yang dapat rankingnya bawah. Iya, padahal nilainya pun nggak dibilang nggak jelek. Iya. Kalau emang misalkan dari 1 sampai 40 dia tuh sebenarnya tuh nilainya bagus-bagus semua. Misalkan rata-ratanya tuh 80 semua gitu loh. Dan yang ranking 1 ini dia dapat nilainya 9, yang bawah diri 8. Kan emang nilainya tuh bagus sebenarnya. Iya itu secara nilai bagus. Dari ranking 40 gitu loh. Kan dia jadi kayak wah aku bagus sendiri gitu di kelas. Dari 40 saya ranking 40. Kasihan, Cok. Iya kan, kasihan Bang Cok. Nah, tapi orang tua itu mah justru ikut malu dan nyalain anaknya dulu. Itu terkadang agak salah pendidikan di sini itu. Tergantung dari orang tuanya sih yang mendidik. Harusnya kan anaknya tetap didukung kan berapapun nilainya, dan terlebih pulang sekolah biasanya itu anak nggak boleh main-main gitu. Harus suruh belajar. Nah terus itu di sekolah ngapain gitu. Iya, kalau sebenarnya tuh kalau gitu kita sekolah dari jam 7. Apalagi sekarang full day. Misalnya kemarin-kemarin sebelum pandemi ini full day. Itu udah kayak kerja coy. Jam 3 pulang masih ada PR, masih suruh belajar. Belum yang les. Itu kan capek sekali tuh. Itu kayak apa ya? Kerja rodi tuh. Betul. Cuma ini di bidang pendidikan. Menurutku sih harus harus sedikit dibenahi lah. Nggak melulu soal akademik Nilai. gitu. Nilai terus yang ditonjolkan. Jadi kayak itu tuh kita harus mulai melihat dari sisi lainnya, dari sisi seperti bakatnya. Ya itu kualitinya, interaksi, lebih ke kualitinya. Cara kita berinteraksi dengan orang banyak, gitu loh. Cara kita berbicara, itu penting sebenarnya. Soalnya ada juga tuh yang misal lulusan S2, S3 tapi nggak bisa ngomong sama orang. Nah, gitu. Soalnya Anjing. Susah. Sabar. Nah. kan kasihan tuh. Iya. Anjing. Bentar. Saya lupa. Mau ngomong apa ini tadi? Tanggung jawab. Nah, nah itu kayak yang pokoknya kalau kan percuma nih ada orang nih dia berpendidikan tinggi, orangnya pintar, dia tapi nggak bisa komunikasi. nggak bisa komunikasi dan ternyata dia itu pekerjaannya harus untuk berkomunikasi seperti dosen, guru les, guru apapun. Nah itu kan butuh keterampilan berbicara gitu loh. Malah kalah sama sales. Sales itu bicaranya mah pintar sekali. Tapi ya mungkin ya ilmunya bagus juga sih. Iya, nggak salah sih. Nggak salah loh, aku bilang nggak salah. Aku mau uji sales. Iya. Soalnya ngomong tuh susah, emang susah ngomong. Beberapa tuh dosen yang menjelaskan itu kurang jelas karena dia merasa muridnya, mahasiswanya itu sepintar dia waktu muda. Iya, ada tuh seperti itu. Dan nggak semuanya. Tuh. Yang penting sih kalau masalah gitu menurutku yang penting komunikasinya sih paling lebih penting. Itu kalau mungkin dari situ ya, dari segi dosen yang sulit untuk bisa mengajar dengan baik, ya itu harusnya kita sebagai mahasiswa itu tahu kalau sadar dosen ini sebenarnya itu bagus, kita nggak bisa ngajar dengan baik. Nah itu kan kita ada inisiatif. ada ini loh, maksudnya sadar lah. Berarti kalau nilaiku jelek itu kita bukan berarti kita yang bodoh. Tapi memang kurang aja kita memahami si dosen itu, kesulitan dalam memahami dosen. Jadi kita malah terpacu untuk melihat bakat kita yang lain, potensi-potensi yang lain, untuk pengembangan yang lain. Tapi kalau emang ada bodoh ya jangan nyalahkan dosen dong. Nah itu, kalau emang sudah ada emang males, nggak pernah belajar, dapat nilai jelek ya jangan bilang dosennya nggak bisa ngomong. Nah itu. Cuma protes, cuma ngeluh, dapat jelek protes. Sudah dia nggak sadar diri. Ya makanya itu menyalahgunakan sumbernya dari gurunya loh. Padahal dia sendiri tuh yang nggak bisa. Itu kalau nggak ada nilai pasti nggak terjadi. Iya sih.
Iya. Terus nek nggak nilai terus yang dinilai apa tuh? Maksudnya kita nggak perlu memandang nilai gitu loh. Kan sekarang sebagian besar tuh mandangnya itu gitu loh. Tapi tetap penting ya, nilai itu tetap penting. Cuma ya dilihat di sisi lain juga lah. Kalau aku narik kesimpulan tuh, Gimana? dua-duanya itu penting ya, harus balance lah. Harus balance, istilahnya itu harus balance. Kita nggak boleh kayak terlalu fokus di bakat kita yang lain. Tapi terus akademik kita ditinggalin. Tetap salah itu, tetap salah. Tapi pokoknya kita tuh harus tahu kalau pendidikan tuh nomor satu. Pasti, karena itu merubah mindset kita, kayak pengetahuan kita untuk meneruskan teknologi-teknologi yang ada gitu. Yes. Nah, terus tapi kalau yang potensi-potensi yang lainnya seperti soft skill itu penting untuk kita menyalurkan pengetahuan yang kita tahu gitu loh, pengetahuan yang kita punya ke masyarakat banyak. Itu Oh, pengaplikasiannya lebih. iya, benar. Jadi buat teman-teman tuh jangan hanya memandang nilai aja sih. Ya walaupun itu penting. Jadi kalau menurut aku kalau untuk yang mau cari kerja, ya walaupun emang aku belum kerja sih, tapi kayak aku punya prinsip tuh kayak gitu. Mumpung kalian yang masih kuliah nih di awal-awal, Carilah banyak-banyak pengalamannya di bidang apapun, jangan cuma di akademik, jangan cuma di berarti ini jangan malu untuk organisasi ya? Itu ternyata penting juga. Organisasi itu penting sebenarnya. Cuma terus kalian jangan organisasi doang, jangan. Pokoknya kalian pilih organisasi yang paling kalian suka dan itu kalian nyaman. Nyaman lah, kalian nyaman. Dan itu satu aja sudah cukup. Tapi kalian harus ada progres di situ. Misalkan yang awalnya kamu masuk cuma jadi pengurus kayak apa? Panitia kecil. Terus besoknya kalian dari anak ketuanya, terus kepala divisi besoknya, terus jadi biar ngerasain semuanya. Jadi tahu prosesnya gitu loh. Yang penting itu sih pengalamannya itu kayak gitu. Gak usah kalian 2 organisasi 3 sampai 4 itu terlalu banyak, terlalu berlebihan menurut aku. Malah nanti akademiknya turun. Akademiknya yang jatuh. Benar. Jadi kalau ikut ormas boleh. Ya, sebelah kan ormas. Ya, sebelah kan ormas. Ya intinya itu yang bisa kita sampaikan. Sedikit tentang gimana di dunia nyata yang sebenarnya intinya gitu loh. intinya teman-teman nggak usah takut akan nilai jelek ya, walaupun itu harus diperbaiki, cuma nggak perlu takut. Dan nggak perlu takut untuk berorganisasi dan bersosialisasi dengan orang-orang karena itu juga penting. Itu penting. Ya mungkin sekian ya. Mari kita pamit. Terima kasih guys.